Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu bapak teman-teman mahasiswa, semoga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kuat, semangat untuk belajar dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini perkuliahan kedua ya, kita akan mencoba belajar bersama mengenai how to write an introduction of an article atau bagaimana caranya menulis pendahuluan dalam artikel. Untuk itu, sebelum kita belajar bersama, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang beragama lain, silahkan menyesuaikan dengan doa pembuka sesuai keyakinan masing-masing. Oke, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, introduction yang bagus memungkinkan para pembaca mengetahui apa yang akan kita tulis. Introduction memuat fokus kita pada hal penting yang akan kita kupas. Bapak Ibu usahakan untuk hindari menuliskan pendahuluan terlalu luas ya, supaya pembaca tidak bingung arahnya kemana. Jadi memang benar-benar kita harus detail, fokus pada intinya, mengapa kita menuliskan artikel tersebut. Jadi tidak mozaik kemana-mana gitu. Oke, lalu bagaimana kita menuliskan di introduction? Berikut step by step guide untuk menulis introduction. Let me show you how. Yang pertama, yaitu master the opening line and general background of the article. Oke, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan 5 hal saja, dan di akhir perkuliahan hari ini nanti ada tugas dari saya untuk dipraktekkan ya. Oke, yang pertama tadi adalah master the opening line and general background of the article. To have a strong introduction, you need to open with a strong first sentence. Jadi, maksudnya apa itu? Yang pertama adalah, Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa, usahakan untuk membuka kalimat dengan pernyataan, ide, gagasan terlebih dahulu. Hindari sitasi atau kutipan pada kalimat pembuka. Selama ini, pengalaman saya, ketika saya mereview artikel atau tesis mahasiswa, terlalu banyak saya menjumpai di awal paragraf itu di kalimat pembuka dengan menggunakan sitasi ahli atau teori ahli gitu. Banyak mahasiswa yang menyampaikan kalimat di awal pembuka itu dengan mengutip dari berbagai hasil-hasil penelitian, dari berbagai teori-teori. Menurut saya itu kurang tepat. Jadi, Bapak Ibu usahakan untuk membuka kalimat dengan pernyataan sendiri, ide atau gagasan mengenai artikel yang sedang akan ditulis gitu ya. Jadi, hindari sitasi atau kutipan pada kalimat pembuka. Nah, kalimat pertama memiliki satu tujuan, yaitu membujuk editor jurnal untuk membaca kalimat seterusnya. Ketika kita melihat kemampuan kita menulis dan tulisan itu akan kita bagikan kepada para siswa kita gitu ya, ketika Bapak Ibu mengajar. Ini untuk Bapak Ibu yang mengajar di sekolah. Saat Bapak Ibu membuat tulisan, bahan ajar dan lain sebagainya supaya siswa-siswa itu mau memahami apa yang Bapak Ibu tulis, pasti harapan utama Bapak Ibu menuliskan sesuatu artikel tersebut untuk dibaca para siswa seutuhnya. Nah, itu bagaimana caranya supaya para siswa itu membaca semua artikel yang Bapak Ibu tulis? Itu adalah inti dari tulisan kalimat pertama dalam pembuka paragraf, yaitu dibuat semenarik mungkin dan hindari sitasi atau kutipan. Nah, setelah Bapak Ibu teman-teman mahasiswa menuliskan kalimat yang menarik di awal paragraf, selanjutnya yaitu menuliskan general background dari penelitian secara singkat pada artikel. Jadi Bapak Ibu perlu menuliskan general background untuk memahamkan kepada para pembaca dan atau semuanya bahwa tidak hanya sekedar
to the point gitu ya, to the point, langsung mensitasi, langsung membuat sebuah kajian-kajian dari penelitian terdahulu tanpa ada penjelasan dari sebuah kajian tersebut, dari artikel yang ditulis. Oke, the next step yang kedua adalah state of the art. State of the art atau tinjauan pustaka singkat adalah studi sebelumnya untuk membenarkan kebaruan artikel yang dibuat. Nah, di dalam step 2 ini ya Bapak Ibu harus ingat-ingat selalu bahwa di state of the art ini kita harus menggunakan atau mengacu pada buku-buku dan atau jurnal dalam 10 tahun terakhir. Saya tidak akan berbicara tentang pengalaman saya gitu ya, yang tentunya pasti tahu sendiri Bapak Ibu bahwa banyak teman-teman mahasiswa yang menuliskan di teori-teori atau kajian-kajian teori, kajian pustaka itu dengan menggunakan tahun-tahun yang sudah lama gitu ya. Cara yang harus dipahami oleh Bapak Ibu dalam memahami atau menuliskan state of the art pada step kedua ini adalah membandingkan penelitian terdahulu dan teori-teori terbarukan. Setelah itu, setelah muncul atau setelah tertulis, setelah membandingkan dan sudah mempunyai kalimat state of the art, selanjutnya adalah kita memasuki step yang ketiga, yaitu gap. Gap analysis atau gap statement merupakan sebuah kesenjangan dalam penulisan untuk mendapatkan orisinalitas atau novelty statement. Bapak Ibu teman-teman mahasiswa dapat membandingkan penelitian sebelumnya atau berdasarkan state of the art yang sudah dibuat pada bagian sebelumnya gitu ya, atau yang sudah dituliskan di pada step 2 gitu ya. Selanjutnya dituliskan kembali novelty apa atau gap analysis atau gap statement apa yang akan dikemukakan di bagian gap ini. Proses menemukan gap ini membutuhkan berbagai keterampilan agar prosesnya tidak memakan waktu terlalu lama. Keterampilan itu antara lain paham bagaimana menemukan artikel sesuai dengan tema kita saat menulis artikel, kemampuan membaca literasi, mereview artikel, mapping artikel, kemampuan bahasa asing, bahasa Inggris ya khususnya, dan lain sebagainya. Berbagai keterampilan itu tidak bisa dikuasai secara instan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa harus banyak belajar dan berlatih, membuka Science Direct, membuka Springer Link, dan membaca berbagai hasil penelitian yang sudah diterbitkan di dalam jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, tentunya jam terbang itu sangat menentukan kecepatan dan ketepatan dalam menemukan research gap dan solusinya. Oke, step keempat yaitu adalah urgensi. Urgensi ini sama halnya dengan kuatnya kita menonjolkan sisi permasalahan atau substansi dari kajian yang telah kita lakukan dalam penelitian. Dalam artikel, kita perlu menuliskan hal ini karena untuk menunjukkan bahwa artikel ini menjadi solusi yang tepat dalam pemecahan kajian atau penelitian yang ada. Urgensi artikel ini dapat dikatakan sebagai tingkat pentingnya menulis artikel, atau kalau dari penelitian ya dapat kita katakan sebagai tingkat pentingnya melakukan penelitian. Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, seperti dalam penelitian bahwa artikel akan dikatakan memiliki urgensi yang tinggi jika apa yang dituliskan akan memberikan kebermanfaatan. Dengan kata lain, artikel yang ditulis dikatakan urgent jika output artikel dapat menyelesaikan masalah secara strategis. Berdasarkan pengalaman saya, kemampuan untuk menggagas urgensi atau menuliskan urgensi dapat dimulai dari 2 poin. Yang pertama yaitu mengenali output yang akan diperoleh. Jadi Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu itu belum tahu penelitian dan atau artikel, karena ini kan artikel yang sangat baru gitu ya, belum yang dituliskan ke saya, yang draft dikirimkan ke saya itu kok banyak sekali judul-judul yang terkait dengan judul saja gitu ya, gelontoran judul saja tanpa ada draft dari hasil penelitian gitu ya. Dan kita kan tidak tahu itu judul seperti itu outputnya seperti apa gitu ya. Meskipun penelitian belum dilakukan atau
penelitian memang baru akan dilakukan gitu ya, output penelitian dapat diprediksi dari jawaban dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Yang kedua, merenungkan masalah apa yang dapat diselesaikan dengan output tersebut. Begitu output penelitian dikenali, kita dapat mulai melakukan telaah kritis yang berkaitan dengan apa yang bisa dilakukan dengan output penelitian tersebut. Kita bisa saja menemukan berbagai poin masalah yang dapat diselesaikan jika output penelitian diperoleh. Tentunya, peneliti sebaiknya berfokus pada masalah yang bersifat strategik saja. Dan step terakhir yaitu step 5 yaitu the purpose atau tujuan. Bapak Ibu teman-teman mahasiswa nanti di paragraf terakhir itu bisa disampaikan terkait dengan tujuan artikel atau pertanyaan artikel. Oke, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua, sekian pembahasan kita mengenai how to write an introduction of an article. Saya kira sekian, semoga bermanfaat dan di akhir nanti kita akan ketemu praktek gitu ya, yang nanti akan Bapak Ibu selesaikan selama 4 hari dan kirimkan kembali ke saya terkait dengan penulisan artikel. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan hal penting ini ya kepada Bapak Ibu teman-teman semua bahwa saya melakukan rekaman ini di rumah, di mana rumah ini tidak ada peredam suaranya, sehingga apabila nanti Bapak Ibu saat mendengarkan dan mendengarkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan apa yang saya sampaikan, termasuk suara-suara deru-deram kendaraan motor lewat atau suara-suara hewan gitu ya, karena memang di rumah tidak ada peredam suara, saya mohon maaf lahir dan batin. Kalau saya ulangi sepertinya itu mungkin akan seperti itu terus, ada suara-suara tersebut. Jadi, saya mohon maaf, semoga inti dari perkuliahan kedua kita hari ini dapat Bapak Ibu pahami bersama. Sekian dari saya, banyak kesalahan saya mohon maaf. Marilah kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.